Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Geo, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang flora fauna di Indonesia dan juga dunia. Artinya yang akan kita bahas ini adalah biosfer, di mana biosfer sendiri secara sederhana diartikan sebagai lapisan kehidupan atau lapisan tempat makhluk hidup, di mana biosfer sendiri berasal dari dua kata yaitu bio dan sfer. Bio artinya hidup, sfer artinya lapisan. Ya. Oke, pada bab ini kita sebenarnya sudah di bab 2 ya. Kita akan belajar tentang karakteristik flora dan fauna atau biosfer tadi. Sebenarnya ada jenjang kehidupan untuk pembentuk biosfer itu. Ada individu, terus juga ada populasi, komunitas, ekosistem, lalu bioma. Itu secara keseluruhan membentuk sebuah kehidupan tadi. Artinya ada sekelompok-sekelompok seperti itu. Terus selanjutnya, apakah kalian pernah berpikir, misalkan, kenapa sih tempat di suatu tempat itu, di suatu daerah itu, dengan daerah yang lain memiliki karakteristik tumbuhan maupun hewan yang berbeda? Itu kenapa kira-kira? Bisa di komen ya, di kolom komentar di bawah ini. Silahkan dimasukkan pendapat kalian, kenapa bisa antara satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki perbedaan. Tuh. Terus selanjutnya kita akan mulai dari sebaran flora di Indonesia. Artinya kita membahas dari Indonesia dulu ya. Ini adalah kawasan subregion Indonesia bagian barat, di mana terdapat hujan tropis, perpohonannya rindang, tidak tembus oleh sinar matahari, udaranya lembab. Terus tinggi pohon rata-ratanya adalah mencapai 60 meter. Terus banyak terdapat rotan, Asia Tenggara ya khususnya, Indonesia juga banyak sebagai penghasil rotan, khususnya di Kalimantan, banyak rotannya. Terus banyak epifita. Nah ini, terdapat hujan tropis, terus pohon berdaunnya rindang atau lebar ya, sehingga matahari ini tidak bisa menembus. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, kenapa jadi udaranya lembab? Karena pertama, dia tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Sinar mataharinya banyak, terus juga penguapannya banyak, makanya udaranya menjadi lembab. Terus tinggi pohonnya rata-rata 60 meter. Ini untuk Indonesia sendiri ya, merupakan hutan yang cukup lebat. Salah satunya di Kalimantan tuh, masih banyak hutannya. Banyak rotan sebagai sumber daya alam yang sebenarnya patut dilestarikan, dan juga banyak tidak terdapat di daerah-daerah lain. Terus selanjutnya ini adalah Kepulauan Welles. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, Pulau Timor ya, terus juga Maluku. Dia terdapat hutan musim. Kenapa disebut dengan hutan musim? Karena ada kalanya dia menggugurkan daunnya. Misalkan pada musim kemarau, hutan-hutan ini, pohon-pohon ini dia akan menjatuhkan daunnya. Untuk apa? Supaya penguapan tidak terlalu banyak. Itu adalah salah satu karakteristik dari hutan musim ya, untuk beradaptasi di lingkungannya. Nah ini subregion Indonesia bagian timur. Ini kalau tidak di Sumbawa ya, terdapat di Sumbawa juga. Ini banyak peternakan di sana karena sesuai dengan iklimnya, dengan karakteristik wilayahnya, di mana terdapat rumput-rumput seperti itu. Terus selanjutnya, di mana ketiga kawasan tadi itu
dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama adalah flora Sumatera dan Kalimantan ya, sampai Kalimantan, Sumatera dan Kalimantan. Ini terdapat ini ada bunga bangkai, ada Rafflesia, salah satu contoh floranya yang khas ya, mungkin ada kantong semar juga ada. Ini iklimnya, dia merupakan iklim hujan tropis tadi. Kelembapan udaranya juga tinggi, curah hujannya tinggi, suhu rata-ratanya tinggi. Tipe vegetasinya adalah mangrove misalkan, spesies heterogen, tingkat kerapatannya tinggi tadi karena sifatnya hutan tropis. Dia bagaimana yang tidak ditembus oleh sinar matahari ya rapat tadi, pohonnya rapat. Ini ada Rafflesia, meranti, damar, terus berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, paku-pakuan atau pakis. Itu adalah beberapa contoh untuk flora yang ada di wilayah 1 ini. Oke, selanjutnya adalah flora Jawa sampai Bali. Tipe vegetasinya adalah hujan tropis di Jawa Barat, terus juga hujan monsun di wilayah utara Pulau Jawa, sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali, bakau di daerah pesisirnya. Terdapat bakau ya karena Jawa banyak pantai-pantainya juga. Terus nih, curah hujannya semakin kecil semakin ke timur. Kelembapan udaranya semakin ke timur dia akan semakin berkurang. Terus tipe iklim Jawa Barat ini adalah AM, wilayah lainnya beriklim tropis atau AW. Ini ada contoh floranya adalah jati endemik Jawa ya, pinus dan juga cemara. Nih, seperti di gambar. Terus selanjutnya yang ketiga adalah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Tipe vegetasinya adalah sabana, stepa, terus juga hutan pegunungan di Sulawesi, terus hutan campuran di Maluku. Contoh flora yang ada ini pala ya, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, cendana. Ini salah satu rempah juga yang terdapat di Sulawesi Tenggara ini. Terus iklimnya seperti apa? Iklimnya dia kering, terus kelembapan udaranya rendah, kecuali untuk Maluku ya, untuk Maluku. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah Papua. Nih, untuk Papua tipe vegetasinya adalah dia hutan hujan tropis, terus vegetasi pegunungan, bakau, corak Australia Utara, sabana di bagian tenggara. Nih, tipe iklimnya dia sifatnya tropis. Terus nih contoh floranya eukaliptus. Ini ya, untuk flora di daerah Papua, ini salah satu contohnya. Ini adalah sebaran fauna di Indonesia. Lihat di peta ini adalah fauna bagian barat Indonesia ya, bagian baratnya. Terus di sini ada bagian tengah, ada bagian timur, di mana ketiga wilayah ini juga dibatasi oleh dua garis hayal. Yang pertama ada garis Wallace dan ini garis Weber. Ini adalah dua garis yang membedakan atau membatasi pembagian fauna di Indonesia. Ini garis hayal ya, dia tidak nyata kok garisnya. Nah ini tipe Indonesia Barat. Tipe faunanya adalah gajah, harimau, badak, tapir, rusa, beruang madu, orangutan, burung merak, siamang, owa atau kalawet ya, macan tutul. Ini juga ada di sini gambarnya ada si hidung mancung, monyet hidung panjang, itu bekantan ya. Ini owa. Owa ini ada terdapat di Kalimantan dan juga ada di Jawa. Terus kalau orangutan ada di
eh, Kalimantan dan juga Sumatera. Ini apa namanya, siamang. Ini gajah Sumatera yang paling terkenal, badak juga tapir. Tapir ini hampir punah sudah, sama seperti badak dan gajah. Ini adalah tipe Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan hewan asiatis ya. Hewan asiatis, kenapa disebut dengan asiatis? Karena sebagian besar hewan yang ada di sini dia terdapat di daerah Asia lain. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan tipe asiatis. Terus selanjutnya, ini adalah bagian tengah, disebut dengan peralihan ya. Peralihan, wilayahnya ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku. Nih, anoa ya, kuda, babi rusa, terus komodo, burung maleo. Ini dia sifatnya peralihan. Berarti ini di tengah ya, peralihan. Terus selanjutnya bagian timurnya. Bagian timur atau yang disebut dengan Australian ya. Australian, ini ada burung cendrawasih, ada kasuari, ada kanguru, walabi, kuskus, koala. Ini adalah hewan-hewan yang sifatnya dia punya kantung. Ada kanguru. Kenapa disebut dengan Australian? Karena kebanyakan ini juga terdapat di daerah Australia. Itulah mengapa disebut dengan tipe Australian. Ini bagian timur ya, untuk faunanya. Ini selanjutnya, apa sih manfaat dari keragaman hayati atau flora dan fauna di Indonesia ini? Yang pertama adalah sumber pangan. Sumber pangan itu jelas. Apalagi pada zaman dulu yang namanya binatang itu sering diburu. Dan juga pada sejarah masa lampau, Indonesia ini terkenal dengan pramu. Artinya mereka berpindah-pindah untuk mencari makanan. Terus juga bahan baku jamu, obat-obatan, pasak bumi misalkan, ginseng misalkan. Nah itu, bahan baku industri. Nah, bahan baku industri seperti misalkan kayu dan sebagainya. Nih, minyak, lilin, kerajinan hiasan seperti rotan tadi ya, kerajinan hiasan dan sebagainya. Nih. Terus juga yang paling terkenal adalah objek pariwisata, terus juga penelitian dan pendidikan. Ini adalah manfaat dari keragaman hayati. Terus kalau misalkan menurut kalian ada manfaat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tunggu ya. Ini selanjutnya adalah konservasi keragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui atau mamalia, 16% jenis reptil dan amfibi, terus 17%-nya adalah jenis burung, 25% jenis ikan, 15% jenis serangga. Terus ini ada hewan endemis atau endemik khas Indonesia, ada 35%-nya mamalia besar, terus 25%-nya ini 36 tadi ya. 25%-nya adalah primata, 40%-nya paruh bengkok, terus 44% adalah kupu-kupu. Terus ini 56 spesies bambu. Jadi banyak jenisnya ya bambu yang ada di Indonesia. Terus juga di sini adalah pemilihan kawasan konservasi. Yang pertama adalah pertimbangannya adalah kekhasannya. Terus ini khasnya seperti apa misalkan. Terus keterancaman, kegunaan. Terancaman ini bisa disebut dengan terancam punahnya dari keragaman hayati yang ada di Indonesia ini. Apakah dia terancam punah, makanya harus dikonservasi. Terus juga kegunaan berdasarkan kegunaan. Seperti yang baru terkenal sekarang-sekarang ini adalah dari Kalimantan itu adalah bajakah ya, karena dapat mengobati kanker. Nah, itu adalah kegunaan. Terus juga kekhasannya. Khasnya daerah Kalimantan seperti itu.
Terus ini konservasi keragaman hayati yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada kawasan suaka alam, cagar biosfer, cagar alam, suaka marga satwa, terus ada kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, terus kebun raya dan kebun binatang. Oke, untuk pertemuan pertama tentang flora dan fauna di Indonesia ya. Kita akan lanjut di pertemuan kedua tentang flora dan fauna yang ada di dunia. Jadi perlu saya ingatkan kembali, ketika kalian belajar jangan cuma nonton tapi dicatat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk pembangunan dari channel pendidikan. Semoga bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.